Sama dengan kita sholat, bukan karena kita ngerti sholat itu wajib, tapi kita sholat itu semata-mata melaksanakan perintah gitu. Ojo, jadi orang pinter belum tentu sholatnya bener gitu loh. Innamal a'malu bin, nah gitu. Jadi kalau ini konsepnya yang kita pakai, kita menjadi sama di hadapan Allah Subhanahu. Bodoh atau pinter itu sama posisinya. Nah, gitu. Sebab agama ketika dijadikan standarisasi formal kayak begitu menjadikan kelompok akhirnya. Akhirnya orang yang ahli agama itu menjadi sungkan, tidak fleksibel bergaul dengan masyarakat karena merasa lebih itu tadi. Itu. Maka tugas agama adalah rahmatan lil alamin, mengayomi semua. Makanya saya salah kalau saya tidak bergaul dengan siapapun, itu saya salah kalau saya dianggap sebagai ahli agama. Nah gitu. Terus saya memilah-milah, oh tempat saya yang pro ini, yang level ini, kamu ndak level. Nah ini yang jadi penyakit di Indonesia, itu penyakitnya. Sehingga agama itu tidak menjadi hidup, cuman semarak dalam baliho, tapi dalam kehidupan nyata tidak berfungsi. Contoh sekarang ini, wahya kama bayana sallallahu alaihi wasallam nurun mutlakun tadulu sahibu ala thoriqil khairi. Salat itu adalah cahaya, yang cahaya itu secara mutlak akan menjadi petunjuk kepada yang memilikinya, orang yang ahli sholat itu pada jalan kebaikan. Kemarin ada kisah seorang ustadz, karena santrinya banyak, perempuan-perempuan digilir, dicabuli satu persatu, banyak gitu. Itu agama yang formalitas. Jadi sholatnya tidak berfungsi memang kalau sudah begitu. Jadi nanti ini kita mereview diri kita masing-masing sampai sholat kita itu menjadi hidup dan menghidupi diri kita. Artinya begini, kita semua mencintai istri itu bukan karena cinta, menghormati istri bukan karena cinta, karena perintah Allah Subhanahu. Nah gitu loh. Sama dengan kita sholat, bukan karena kita ngerti sholat itu wajib, tapi kita sholat itu semata-mata melaksanakan perintah gitu. Ojo, jadi orang pinter belum tentu sholatnya bener gitu loh. Innamal a'malu bin, nah gitu. Jadi kalau ini konsepnya yang kita pakai, kita menjadi sama di hadapan Allah Subhanahu. Bodoh atau pinter itu sama posisinya. Nah, gitu. Kalaupun toh wakulang faddolna ala alamin, para nabi ada yang diutamakan oleh Allah, itu yang memang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita sesama manusia itu kan prediksi kita masing-masing, ya, wah ustadz ini lebih utama daripada ustadz ini, dalilnya mana? Nah, buktinya apa? Nah, kan tidak bisa. Tapi kalau nabi jelas. Kalau nabi wa zakari wa ismaila wal yasa wa yunusa waluto wa kullang faddolna alal alamin, Ismail, Ilyasa, kemudian Yunus, Lut, itu oleh Allah diberikan keutamaan yang lain. Ya, waluto. Itu Allah yang ngasih, itu ada buktinya. Lah kita ini, saya terus merasa bangga jadi kiai lebih baik. Buktinya apa gitu loh. Bukti secara syar'i ya, secara agama loh ya. Lo lek kesing tinggal modalnya berapa gitu saja. Nah, itulah ya. Tinggal modal. Makanya ayo kita hidup. Jadi agama itu memotivasi menghidupi sistem kehidupan. Kalau bahasa Al-Qur'annya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Asalnya utlu ma uhiya ilaika wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacakan tentang Al-Qur'an, tentang wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, dan tegakkan sholat.
Ini yang sering di orang bahasa menerjemahkan, kenapa kok tidak amilu as-sholah, tapi akim, pakai koma, berdiri tegak, tidak melaksanakan. Ini kalau ahli balaghah, karena akimis sholah itu tegak lahir dan batin. Ternyata sholat duduk pun tetap akimis sholah. Nah, gitu lah ya. Kalau amilu sholah gerakan fisik selesai, batin tidak ada hubungannya, tapi akimis sholah itu lahir dan batin. Makanya efek sholat itu tanhanil fahsya'i wal munkar. Pada ayat Baqarah menyatakan begini, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha ta'maluna basir. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Apa-apa yang telah kamu lakukan dulu untuk dirimu dari kebajikan, kamu akan memperoleh pahalanya. Artinya kebajikan itu diketahui oleh kita sendiri atau tidak, itu kita akan tetap, Allah tidak menzaliminya. Jadi kalau kita sudah mau sholat, maka bersyukurlah menjadi orang yang mau sholat walaupun tidak sempurna. Gitu. Karena apa? Berarti Allah telah memilih orang-orang yang mau sholat itu menjadi orang yang mendapat hidayah. Itu kita harus bersyukur, jangan terus waduh sholatku apa diterima, itu tidak boleh, tidak boleh. Apalagi terus oh sholatmu tidak diterima, lah itu apalagi, tidak boleh. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku sudah kau takdirkan menjadi hambamu yang mau sholat, sudah cukup itu. Walaupun kita tidak ngerti apa itu doa iftitah, apa itu arti surah-surah, tidak ngerti, pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti kebajikan itu kita ngerti tidak ngerti itu tercatat, tersimpan rapi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan diperoleh di akhirat kelak. Makanya tidak usah berpikir tentang akhirat bagaimana, tetapi bagaimana kita berbuat baik di muka bumi ini. Kalau dijadikan memang ahli berdagang, berdaganglah yang baik. Itu. Jadi berdagangnya umat orang yang beriman bukan semata-mata mencari untung, tapi menolong, memenuhi kebutuhan orang lain yang butuh itu. Nah gitu loh. Jadi untung seberapapun menjadi berkah, menjadi berkah. Kalau kita mengejar-ngejar untung terus target setoran kreditan, ya pening jadinya. Pening itu jadinya pening. Nggak ada orang beli merutuk terus. Banyak yang beli sibuk terus lupa sholat. Itu loh. Jadi problemnya hanya di situ. Agama itu membimbing, membersihkan kita dari penyelewengan-penyelewengan itu semua. Toh real, mati itu tidak bawa apa-apa. Kita ngotot-ngotot ngejar-ngejar dunia, ternyata. Nah, makanya orang yang meninggal itu mesti begar tangannya. Maksudnya kalau orang kesakitan kan begini tuh ya. Tapi orang sakaratul maut mesti begini tangannya. Tapi kalau bayi lahir mesti begini. Sebab kalau begini tidak kuat ibunya itu. Ibunya tidak kuat yang melahirkan. Itu isyarah memang, isyarah verbal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang meninggal itu garis tangan itu menjadi hilang. Hilang halus, nggak ada apa-apa itu. Jadi dunia tidak. Karena memang dunia sekedar alat. Al-malu al-banu nazinatul hayati dunia, kesenangan-kesenangan belaka yang sesaat sifatnya. Itu sesaat sifatnya. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat dan melakukan zakat itu akan muncul sikap-sikap kebajikan. Tanhanil fahsya'i wal munkar itu para ulama salafus saleh menafsirkan hati kita bersih dari penyakit. Apa
Apa penyakit itu diteruskan oleh ayat berikutnya, wa qalu layyat hulal jannata illa man kana hudan au nasara. Satu, penyakit sombong. Suka menilai sholat orang lain tidak baik. Ya. Artinya menganggap dirinya sholatnya lebih, itu penyakit. Penyakit. Makanya kiai-kiai dulu lama-lama kalau ditanya itu, bagaimana Mbak Isra? Alhamdulillah bagus, sudah bagus.